Halo semuanya, kembali lagi nih di channel Arvi. Channel yang membahas tentang cuan-cuan, investasi, dan lain-lain. So, pasti di episode 2 ini kita akan ngebahas tentang jenis-jenis investasi. Nah, investasi itu ada beberapa macam ya. Misalnya reksadana, obligasi, emas, kripto, tanah, dan saham. Untuk itu, di video ini akan kami jelaskan sedikit mengenai macam-macam investasi tersebut. So, pasti pantengin terus ya. Yang pertama ada reksadana. Reksadana itu adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat yang baru mengetahui investasi, dan reksadana ini nih berguna sekali bagi mereka yang tidak punya banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Umumnya reksadana ini tuh digunakan sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana itu merupakan dana bersama para masyarakat yang berinvestasi di reksadana. Sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya masyarakat untuk mengelola dana tersebut. Kesimpulannya sih, masyarakat itu menginvestasikan uangnya atau modal gitu dalam portofolio efek yang akan dikelola oleh manajer investasi. Nah, selanjutnya adalah obligasi. Pasti nggak awam banget sih sama kata-kata obligasi karena sering banget nih dengar obligasi. So, obligasi itu adalah suatu surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi ini itu berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, obligasi itu merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan resiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. So, jenis obligasi itu ada beberapa ya. Yang pertama, ada obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah itu menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, seri fixed rate, ataupun obligasi dengan kupon variabel, seri FR variable rates, dan obligasi dengan prinsip syariah atau sukuk negara. Selanjutnya juga ada obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan nih oleh Koperasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah sih, karena obligasi korporasi itu terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Selanjutnya ada obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ori atau suku retail. Nah, ini nih investasi selanjutnya, ada emas. Investasi di emas adalah investasi yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia dari semua kalangan, terutama orang tua yang tidak mau ribet dalam berinvestasi karena lebih mudah dijual maupun dibeli. Nah, di investasi ini kita tuh dapat membeli dengan modal kecil, bebas pajak, namun di investasi ini tidak memberi penghasilan tambahan rutin. Selanjutnya juga ada properti. Investasi properti itu adalah bentuk permodalan yang mirip seperti investasi lain dengan melibatkan pembelian dan penjualan aset serta menangani aset untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Contoh dari properti itu kayak kos-kosan, kontrakan, rumah, ruko, dan apartemen.
Nah, selanjutnya adalah investasi tanah. Investasi ini adalah investasi jangka panjang yang tentunya menjanjikan karena harganya tuh selalu naik tiap tahunnya. Contoh, saat di suatu tempat dibangun sebuah proyek, maka harga tanah di sekitar lokasi berpotensi untuk naik. Tapi investasi tanah tuh modalnya lebih besar dari investasi saham, reksadana, obligasi. Namun yang pasti ya, investasi ini tuh lebih mudah karena pajaknya itu lebih murah dari properti atau rumah dan kendaraan. Selain itu, investasi tanah tuh tidak ada biaya perawatan gitu loh, tidak ada maintenance dan pastinya bisa diolah setiap saat. Nah, ini nih selanjutnya yaitu ada kripto. Kripto adalah mata uang yang digunakan untuk bertransaksi satu orang dengan orang lain secara online. Hal pertama yang harus Anda ketahui adalah resiko yang akan didapatkan. Karena investasi pada uang kripto itu termasuk investasi yang high risk gitu loh. Artinya resikonya tuh sangat besar. Jadi ini ketika nilainya sedang naik itu bisa sangat tinggi. Namun saat turun itu ya bisa sangat jatuh. So, uang kripto tuh sangat banyak jenisnya, mulai dari Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, kemudian sampai Dogecoin. Pokoknya banyak banget deh. Nah, semua jenis tersebut itu memiliki karakteristik masing-masing dan Anda harus mengetahuinya ya sebelum membeli uang kripto. Ini nih yang paling sering banget didengarkan, yaitu adalah saham. Siapa sih yang saat ini nggak tahu saham? Saham saat ini menjadi salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Keuntungan saham pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Saat kita membeli saham, kita bisa mendapatkan dua keuntungan, yaitu dari dividen, pembagian keuntungan dari laba perusahaan, dan capital gain, keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Sebenarnya, investasi di saham itu bersifat high risk, high return, di mana semakin tinggi keuntungan, maka semakin tinggi pula resiko yang kita hadapi. Kita bisa menjadi investor saham dengan mendaftar di sekuritas yang sudah terdaftar loh, diawasi oleh OJK. Nanti di sekuritas tersebut kita dapat membeli saham Bank BCA, saham Unilever, dan lain-lain. Dalam berinvestasi itu bisa jangka pendek, menengah, maupun panjang. So pasti untuk ketiga jangka ini kita akan bahas di next video. Dan pastinya jenis-jenis investasi tadi akan kita bahas satu persatu di video-video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa pantengin terus channel Arvin. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat kamu para penonton channel Arvin. So pasti jangan lupa untuk komen di bawah kamu mau request video apa lagi nih sama kita. Dah guys, see you.